Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dari kelas 2F dengan NIM 251202178 Universitas Pendidikan Ganesha. Saat ini saya sedang berada di Kelenteng Lingguangxiong. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya, suku, dan agama. Di tengah keberagaman tersebut, kerukunan adalah salah satu nilai yang harus tetap kita jaga. Melalui video ini, saya akan mengajak teman-teman melihat kerukunan masyarakat multikultural di Kelenteng Lingguangxiong sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila. Yuk kita mulai liputannya. Kelenteng Lingguangxiong merupakan salah satu kelenteng tertua dan paling bersejarah di Kabupaten Buleleng. Kelenteng ini dibangun oleh masyarakat Tionghoa yang telah lama menetap di kawasan Singaraja, ketika kota ini masih menjadi pelabuhan perdagangan penting di Bali Utara. Sejak dahulu, Singaraja menjadi tempat bertemunya para pedagang dari berbagai daerah seperti Tiongkok, Jawa, Madura, Bugis, Arab, hingga masyarakat Bali. Pertemuan berbagai budaya tersebut membentuk kehidupan masyarakat yang majemuk dan saling menghargai. Nama Lingguangxiong memiliki makna yang berkaitan dengan tempat suci yang digunakan sebagai sarana penghormatan kepada para dewa serta leluhur menurut tradisi Tionghoa. Selain menjadi tempat ibadah umat Konghucu, Tao, dan Buddha, kelenteng ini juga menjadi salah satu ikon sejarah dan budaya kota Singaraja yang masih terjaga hingga saat ini. Bangunan kelenteng memiliki ciri khas arsitektur Tionghoa yang tampak dari warna merah yang melambangkan keberuntungan, ukiran naga sebagai simbol kekuatan dan kebijaksanaan, lampion merah serta berbagai ornamen yang syarat makna filosofis. Setiap harinya, umat datang untuk bersembahyang, menyalakan dupa, serta memanjatkan doa sesuai keyakinan masing-masing. Suasana yang tenang membuat siapapun yang datang dapat merasakan kedamaian. Meskipun merupakan tempat ibadah, masyarakat umum juga diperbolehkan berkunjung selama tetap menjaga kesopanan dan menghormati aturan yang berlaku. Kelenteng ini juga sering menjadi tujuan wisata sejarah dan budaya bagi pelajar, mahasiswa, wisatawan, maupun masyarakat yang ingin mengenal keberagaman budaya di Bali. Dari hasil pengamatan saya, suasana di Kelenteng Lingguangxiong terlihat bersih, tertib, dan penuh ketenangan. Masyarakat dari berbagai latar belakang tampak hidup berdampingan secara harmonis. Tidak terlihat adanya pembatas antara masyarakat berdasarkan agama ataupun suku. Pada saat perayaan besar seperti Tahun Baru Imlek, Cap Gomeh, maupun pertunjukan barongsai, kawasan kelenteng menjadi jauh lebih ramai. Menariknya, bukan hanya umat Konghucu atau masyarakat keturunan Tionghoa yang hadir. Banyak masyarakat Bali, beragama Hindu, umat Islam, Kristen, Buddha, serta wisatawan yang ikut menyaksikan kemeriahan tersebut sebagai bentuk apresiasi terhadap keberagaman budaya. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk saling menghormati dan hidup berdampingan. Terima kasih sudah mau diwawancarai. Sebelumnya, apakah bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menyebutkan apa saja tugas di sini? Kalau tugas di sini kita penjaga kelenteng. Artinya kita bertanggung jawab atas kelentengnya dan membersihkan, ada orang sembahyang kita melakukan. Dan apakah masyarakat dari agama lain boleh berkunjung ke kelenteng ini? Kalau dia mau boleh saja. Kita tidak membatasi bahwa dia agama begini, kita tidak akan melarang itu. Jadi bebas. Bebas. Kayak baru ini orang Muslim dia masuk, kalau dia mau silakan. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana hubungan kelenteng dengan masyarakat sini? Apakah pernah mungkin Kalau di sini kita kelenteng karena kita tidak memandang itu agama apa, kan tidak pernah ada konflik sama sekali dengan agama apapun gitu loh ya. Salah kita di sini apapun dengan agama ya. Udah begitu aja. Terima kasih saya. Terima kasih.
Dari penjelasan pengurus kelenteng, kita mengetahui bahwa kelenteng Lingguangqiong terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar mengenal budaya maupun sejarah selama tetap menghormati tata tertib yang berlaku. Hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar juga menjadi salah satu alasan mengapa kerukunan dapat terus terjaga hingga saat ini. Pertanyaan saya di sini, saat kelenteng mengadakan acara besar seperti barongsai, apakah pengunjung biasanya ramai dan apa ada masyarakat agama lain yang ikut? Tadi saya jelaskan secara singkat aja ya. Untuk masalah yang namanya pada saat Imlek atau barongsai perayaan apapun, itu kalau masalah pengunjung, itu bisa banyak sini pengunjungnya karena dari segi positifnya banyak. Ya, yang pertama di sini disediakan apapun, semua makan apapun, semua pengunjung bebas untuk menikmati makanan ala kadarnya. Ya, makanya saya pengunjung itu semua anggotanya datang ke sini. Ya, dari seluruh desa, kota, semua datang. Dan pertanyaan yang kedua, jika ada kegiatan di kelenteng, apakah warga sekitar ikut membantu? Kalau masalah itu ada juga yang ikut membantu. Ya, sisinya seperti kalau bahasa gininya itu kayak nabi dia gitu ya, dia ikut membantu kegiatan bersih-bersih, nyapu di depan. Kalau kita juga ngajak dia ke dalam, juga dia itu bagus ya, dia ikut toleransi ya. Terus yang lainnya gimana? Kan? Enggak, sudah cukup. Ya, sama-sama. Jawaban pengurus kelenteng yang lain juga menunjukkan bahwa toleransi bukan hanya diwujudkan melalui sikap saling menghormati, tetapi juga melalui kerjasama dan gotong royong dalam berbagai kegiatan sosial maupun budaya. Setelah ini, saya akan berbincang dengan salah satu umat yang sedang beribadah. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Oke, jadi di sini saya mau sedikit bertanya-tanya tentang sekitar kelenteng ini. Pertanyaan pertama, apa yang membuat kakak merasa nyaman beribadah di kelenteng ini? Nah, di sini saya merasa nyaman beribadah di kelenteng ini karena selain juga komunitasnya yang lama, nah di sini juga sarana dan prasarana itu sedikit kita bawa dari rumah. Ya, kan di sini tuh sudah disediakan terkait pak, lilin. Nah, di sini juga selain itu suasananya juga tenang, ya. Ayah Amir tidaknya, nah ini seperti ini. Oke, jadi pertanyaan kedua, bagaimana cara menjaga hubungan baik antar umat beragama di lingkungan ini? Ini cara menjaga antar umat itu yaitu mempersilahkan atau tidak usah rebutan dalam melakukan sembahyang. Kayak kita ya antri di sini. Dan di sisi lain juga memberikan kesempatan umat agama entah agama Hindu atau agama lain kesempatan untuk melihat atau ikut sembahyang. Kakak, terima kasih sudah mau diwawancara. Iya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, kehidupan masyarakat di kelenteng Lingguangqiong mencerminkan implementasi nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Terlihat dari adanya kebebasan setiap umat untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan tanpa adanya gangguan dari pihak lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tercermin melalui sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, serta memperlakukan setiap orang dengan penuh rasa kemanusiaan. Dan sila ketiga, persatuan Indonesia, tampak melalui hubungan harmonis antara masyarakat berasal dari latar belakang budaya, suku, dan agama yang berbeda, namun tetap menjaga persatuan. Selain itu, nilai gotong royong juga terlihat ketika masyarakat sekitar bersama-sama membantu kelancaran kegiatan keagamaan maupun budaya yang diselenggarakan di kelenteng. Kerukunan tersebut membuktikan bahwa keberagaman bukanlah sumber perpecahan, melainkan kekuatan yang mampu mempererat persatuan bangsa. Kelenteng Lingguangqiong menjadi contoh bahwa nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat.
Siong ini bukan hanya sekedar tempat untuk beribadah, namun sebagai contoh nyata kerukunan masyarakat multikultural. Saya, Nika Risma Sartika Dewi, mengucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam Pancasila!